Hai para penggemar film, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, dimudahkan dalam segala urusan, dan dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah film komedi fiksi ilmiah bertema penjelajahan waktu, oleh seorang arsitek zaman Romawi, ke sebuah dunia Jepang modern bernama Thermae Romae tahun 2012, yang tanpa membuang-buang waktu lagi. Tarik selimut kalian, sambil ngemil juga boleh. Marilah kita mulai saja. Cerita diawali di sebuah zaman Romawi di tahun 128 Masehi, ketika terdapat seorang arsitek bernama Lucius tengah frustasi setelah semua rancangan desain Thermae Romae, atau sebutan pemandian umum di Romawi yang ia buat ditolak kliennya, yang merasa bahwa semua desain yang ditawarkan Lucius itu sudah ketinggalan zaman, sehingga dia lebih memilih arsitek lain untuk mengerjakan proyek pemandian umum miliknya. Yang dengan tidak adanya pekerjaan untuk dirinya lagi, hal tersebut membuat Lucius tertekan oleh kewajiban harus menafkahi istrinya dan membayar tunggakan kos-kosan. Dalam perjalanan pulang ia dihampiri temannya yang bernama Markus yang mencoba menghiburnya. Markus pun kemudian mengajak Lucius ke sebuah pemandian umum untuk bersantai, yang siapa tahu setelah stres Lucius hilang, dia akan bisa memikirkan ide dan inovasi lagi. Tapi boro-boro jadi santai, Lucius justru makin stres oleh keadaan pemandian itu yang begitu berisik dan gaduh, bahkan tak segan-segan ada pula penjual cangcingmennya juga. Sehingga Lucius lebih memilih merendam kepalanya ke dalam air, merasakan kedamaian jauh dari suara riuh di atasnya. Tapi saat dia sedang menikmati momen tenang itu, tiba-tiba sebuah pusaran air kecil terbentuk di sisi lain bak mandi, yang sebagai arsitek hal itu membuatnya penasaran. Namun saat dia mendekat, tiba-tiba dirinya malah tertarik arus yang kuat masuk ke celah di depannya. Lucius terombang-ambing di arus kuat itu, berjuang hanya untuk sekedar bisa bernafas dan naik ke permukaan, hingga akhirnya. Yang alangkah mengejutkannya bahwa dia kini tidak lagi berada di Roma, melainkan di sebuah pemandian Jepang modern yang dipenuhi lelaki tua, yang juga kaget melihat kemunculannya. Lucius entah bagaimana telah melakukan perjalanan waktu, dirinya kaget melihat orang-orang di hadapannya terlihat berbeda dengan orang-orang di Eropa sana. Sehingga ia mengira tadi masuk ke saluran yang terhubung ke pemandian budak dan mungkin orang-orang yang ada di depannya kini adalah para budak yang didapat dari daerah timur sana. Tapi sebagai seorang arsitek, tentu dirinya lebih terkejut lagi dengan keadaan di sekelilingnya yang terlihat lebih maju daripada semua pemandian yang pernah ia lihat, meskipun hal itu mungkin sudah biasa untuk kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti adanya ember plastik, keran air, keranjang pakaian, kipas angin dan lain sebagainya. Yang tanpa sadar Lucius yang masih terkagum oleh keadaan di sekitarnya malah masuk ke pemandian wanita, menyebabkan dia tumbang oleh sambitan wanita tua yang mengira Lucius sebagai orang mesum. Di saat itulah terdapat seorang mangaka wanita bernama Mami, terkagum oleh badan kekar Lucius yang memberikan sebuah inspirasi bagi karakter baru manganya. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan gambaran Lucius, Lucius keburu ditarik keluar dari kamar mandi wanita itu, dan diberi susu rasa buah. Lucius kembali terkejut oleh inovasi cocoknya apabila sebuah susu dicampur dengan buah, sebuah inovasi yang belum pernah ada di Romawi. Rasa terharu dari merasakan enaknya susu itu membuatnya pingsan untuk kedua kalinya. Di mana saat kembali sadar, ternyata Lucius sudah kembali lagi ke Roma dan dikelilingi orang-orang yang mengatakan bahwa Lucius tadi tenggelam dan pingsan, sehingga Lucius mengira bahwa pertemuannya dengan orang-orang Jepang tadi hanya mimpi semata. Namun kemudian sebuah botol kosong seperti yang ia minum tadi di Jepang menggelinding di sampingnya, membuktikan bahwa apa yang dia alami tadi bukanlah mimpi semata. Sehingga setelah beberapa bulan, Lucius menggunakan inspirasi yang dia lihat di Jepang untuk mengembangkan pemandian umum di Romawi, seperti menggunakan lukisan pemandangan gunung untuk memberikan kesan elegan, susu rasa buah yang memberikan kesan kesegaran sehabis mandi, dan banyak hal lain seperti yang ada di pemandian umum Jepang yang ia temui. Desain itu membuat Lucius mendapatkan pujian atas kreativitas dan inovasi yang belum pernah ada sebelumnya, serta banyak uang sebagai kompensasinya. Yang dengan banyak bayaran yang ia dapat, Lucius pun kini dapat bersantai di pemandian yang lebih tenang. Di saat itulah guru Markus bertanya kepada Lucius apakah dia bisa memiliki pemandian pribadi di rumahnya sendiri yang biasanya hanya untuk orang kalangan atas.
家に風呂なんて金持ちか貴族しか持ってないんですからね。夢を言ったまでじゃ。Pertanyaan guru Markus itu cukup membuat Lucius memutar otak, memikirkan konsep desain sebuah pemandian pribadi yang bahkan bisa dijangkau kalangan menengah ke bawah di saat itulah. 確かに年老いた身で大浴場まで足を運ぶのは大変だ。家に風呂。Ternyata Lucius terkirim kembali ke sebuah bak mandi di Jepang. Lucius terpukau oleh kecanggihan kamar mandi itu dan segala alat-alat yang belum pernah dia lihat. Tapi tiba-tiba ada seorang simbah-simbah masuk, mengira bahwa Lucius adalah perawat yang akan membantunya mandi hari ini. Meskipun bingung pada awalnya, tapi Lucius mau untuk melakukan seperti yang diperintahkan simbah itu, diberitahu berbagai kegunaan alat-alat di kamar mandi itu. Yang kebetulan di rumah itu juga terdapat Mami yang sedang menyetorkan manga buatannya ke editor, tapi berakhir ditolak karena ceritanya kurang menarik, sehingga dengan frustasi dia mau pulang ke rumahnya, dia malah melihat Lucius sedang berlutut sembari memegang kepalanya, pusing oleh banyaknya teknologi maju yang baru dilihatnya. Hingga ia pun bergegas mengambil sketsanya, tapi saat dia kembali, ternyata Lucius telah menghilang lagi. Lucius sendiri sudah kembali ke Athena, menggunakan semua inovasi yang dilihatnya di Jepang untuk membuat sebuah pemandian pribadi untuk guru Markus. Lucius kini sudah memiliki banyak uang sehingga bisa membeli rumah sendiri, dan menyediakan makanan yang enak-enak untuk istri tercintanya. Tapi meskipun keadaan ekonominya sudah membaik, hal itu tetap tidak memuaskan hati istrinya yang sudah menginginkan buah hati. Istri Lucius merasa kurang belayan dari Lucius, yang kian hari makin sibuk saja menerima banyaknya orderan desain pemandian, sehingga mereka terlibat pertengkaran hebat dengan istri Lucius ngambek, tapi tidak sempat dihampiri Lucius, karena adanya sebuah ketukan di pintu oleh utusan Kaisar, yang memberitahukan bahwa Lucius harus segera menemui Kaisar Romawi bernama Hadrian, ini orangnya, yang ingin dibuatkan Lucius pemandian pribadi, dengan tambahan pemandian itu harus dapat menenangkan pikiran, inovatif dan belum pernah ada sebelumnya. Membuat sepanjang malam itu Lucius kebingungan untuk mencari inspirasi, namun tak dapat menemukan satupun ide, mengingat semua inovasinya itu hanya sebuah plagiat dari apa yang pernah dilihatnya di Jepang, sampai akhirnya dia tersandung dan jatuh ke dalam parit. Kemudian muncul di sebuah bak mandi di toko Mami bekerja sampingan. Awalnya Lucius panik sebentar, sebelum merasakan rasa nyaman dari gelembung yang berasal dari bawah bak mandi, namun Lucius diganggu manajer toko yang mengira Lucius adalah pacar Mami. Lucius pun memberikan uang koin kepada Mami untuk mengantarkannya berkeliling. Lucius terpesona oleh sebuah tempat kencing dan bak mandi dengan lilin aromaterapi, serta layar yang menampilkan gambar ubur-ubur. Tiba-tiba Lucius merasakan perutnya sakit, membuatnya bergegas ke kamar mandi. Dia kembali dibuat kagum oleh toilet otomatis yang dapat menyemburkan air sendiri. Lucius merasakan kenikmatan seperti di surga ketika terkena semprotan air otomatis di bawahnya. Ternyata perasaan menyenangkan itu membawa Lucius kembali ke Romawi. Lucius menyalin semua ide yang ia lihat di Jepang, menjadikan pemandian Kaisar sebagai pemandian terbaik di seluruh Romawi. Pemandian itu memiliki toilet dengan aliran air untuk cebok, bak mandi bergelembung yang dihasilkan dari para budak yang meniup pipa usus, akuarium berisi ubur-ubur, dan lilin aromaterapi yang menenangkan. Semua ide itu melebihi harapan Kaisar. Lucius pun dianugerahi penghargaan spesial oleh sang Kaisar, sebuah kalung yang memiliki pahatan unik. Dengan gembira Lucius pulang ke rumah untuk menunjukkan pencapaiannya, tapi alangkah terkejutnya dia, ketika sampai di rumah dia malah melihat istrinya main serong dengan temannya sendiri. Sementara di tempat berbeda, Mami pulang kampung setelah karir manga dan pekerjaan sampingannya gagal, membuatnya memilih bekerja di penginapan keluarganya saja. Mami belajar bahasa Latin dan mempelajari koin yang diberikan Lucius bersama seorang pensiunan profesor tua yang selalu menginap di penginapan keluarganya. Adapun kembali ke sisi Romawi, seorang utusan yang merupakan senator Romawi bernama Antonius datang ke rumah Lucius.
namun tidak mendapati siapapun kecuali Lucius yang tergolek lemas di pojokan, meratapi istrinya yang lebih memilih pergi bersama temannya. Walau merasa tidak enak, Antonius pun tetap memberitahukan keadaan gawat yang dialami Kaisar Hadrian saat ini, yang baru kehilangan putranya karena diterkam buaya saat ekspedisi mereka ke Sungai Nil. Di mana sesuai adat Romawi saat itu, apabila seseorang dibunuh hewan, maka jiwa orang itu akan berinkarnasi ke jenis hewan yang membunuhnya. Semisal, apabila dia digigit macan akan menjadi macan, digigit nyamuk akan jadi nyamuk, dan digigit tikus akan jadi koruptor. Maaf. Pertama, kejujuran atau kesuksesan? Wah, ini pertanyaan ini pasti kejujuran lah. Kejujuran. Kalau nggak jujuran bahaya. Yang dalam konteks ini, sang kaisar itu pun berpikir bahwa putranya sekarang telah jadi buaya. Buaya beneran. Yang karena hal itu, sang kaisar itu meminta kepada Lucius untuk membuatkan tempat agar buaya itu hidup, karena apabila buaya itu mati, sang kaisar tidak memiliki alasan untuk hidup lagi, membuat kini tanggung jawab Romawi akan benar-benar berada di pundak Lucius. Lucius pun berbincang singkat dengan Antonius, sebelum mereka berhenti di sebuah kolam yang rencananya akan dijadikan kolam buaya. Lucius memeriksa apakah habitat itu akan sesuai dengan buaya anak kaisar. Tapi itu malah membuat Lucius tertarik kembali ke masa depan. Lucius muncul di dalam sebuah kandang buaya, di kebun binatang di Jepang. Yang ternyata di tempat itu juga ada Mami, sedang berkencan dengan pria dari keluarga kaya yang dijodohkan ibunya. Mami senang setelah melihat keberadaan Lucius lagi, mereka pun kemudian mengeluarkan Lucius. Tapi saat teman kencan Mami mengambilkan handuk, Lucius justru menggendong Mami agar mau untuk menunjukkan sekeliling kebun binatang itu. Lucius pun belajar cara membuat habitat buaya yang sesuai. Dia mendapatkan ide untuk menanam biji pisang, agar nantinya tempat itu lebih sesuai dengan habitat buaya yang ada di sekitar daerah tropis. Yang kemudian Mami mengajaknya makan coklat bersama dan berpanah, guna mengetahui apakah dia benar merupakan orang Romawi. Tapi saat dia sedang melakukan itu, tanpa dia sadari pisangnya dicuri seekor monyet, membuatnya kelimpungan untuk menangkap monyet itu, sampai dirinya sampai di sebuah air terjun, melihat pisangnya mengambang di air. Lucius bergegas berusaha mengambil pisang itu, dirinya malah tertarik ke arus yang membawanya pulang ke Romawi. Dengan setengah mati Lucius berusaha agar pisangnya bisa ia dapatkan. Lucius pun terbangun di lokasi dia tenggelam bersama Antonius, yang untung saja dia berhasil mendapatkan biji pisangnya. Sehingga beberapa bulan kemudian Kaisar berhasil mendapatkan tempat yang sempurna untuk menangkarkan anak buayanya. Tapi tiba-tiba sebuah kabar mengejutkan datang, Kaisar diberitahu tentang pergerakan orang barbar di utara menyerang daerah Romawi. Hingga tersulutlah perang di antara kedua kubu itu dengan sengit. Bahkan sampai memakan waktu bertahun-tahun dengan kondisi tentara Romawi kian hari kian melemah, akibat kemampuan hebat dan kuat orang-orang barbar dari utara itu. Membuat Kaisar merasa lelah dengan peperangan ini dan hendak pensiun, berencana menyerahkan tahtanya kepada keponakannya yang bernama Ceonius, yang selain memiliki sifat angkuh, sombong, dia juga suka main perempuan, dan tidak kompeten, yang oleh karena itu, Kaisar Hadrian meminta Lucius untuk membuatkan sebuah pemandian umum untuk membersihkan namanya dan menggaet hati rakyat. Namun perintah Kaisar itu agaknya segan untuk dilaksanakan Lucius. Karena Lucius tahu bahwa jika Ceonius memegang tahta Romawi, maka kejatuhan Romawi tidak dapat dihindari lagi. Sehingga Lucius memutuskan segera bertemu Ceonius untuk menyuarakan keberatannya membangun pemandian umum atas dirinya. Dengan mudah Ceonius mengkonter penolakan Lucius itu dengan ancaman hukuman mati bila menolak perintah Kaisar. Yang sontak saja hal itu membuat Lucius terdiam. Selepas kepergian Ceonius tiba-tiba seorang arsitek yang sakit hati, karena semua pekerjaannya diambil Ceonius datang menyerangnya.
Saat membuka mata, ternyata Lucius mendapati bahwa dia sudah berada di Jepang lagi. Sudah dirawat para lelaki tua di penginapan keluarga Mami, yang kemudian membawanya ke sumber air panas agar Lucius cepat memulihkan diri. Lucius pun sempat mengira orang-orang yang membawanya tadi adalah para veteran perang dengan banyaknya bekas luka yang mereka miliki. Sehingga dia mau saja saat diberi telur rebus, dan sake kadaluarsa yang terasa seperti membakar tenggorokannya, Lucius mengira bahwa dia dijebak untuk diracuni. Lucius pun kabur dari mereka, bertemu dengan Mami yang sedang belajar bahasa Latin. Mami kemudian berusaha menolong Lucius yang merasa tenggorokannya seperti terbakar, namun Lucius yang mabuk justru mendorongnya ke air, membuat mereka berdua memasuki arus yang membawa mereka ke Romawi. Lucius pun terbangun di hadapan Cheonius, yang mengatakan bahwa Lucius tadi pingsan, tapi kenyataannya, Mami juga masuk ke dunia tersebut sedang kagum oleh pemandangan perkotaan Romawi. Hal itu tidak berlangsung lama, karena Cheonius yang mata keranjang merasa tertarik padanya dan ingin memilikinya, yang beruntungnya aksi tersebut digagalkan Antonius yang kebetulan lewat, membuat Lucius menyadari bahwa kredibilitas Antonius lebih baik dan lebih layak daripada Cheonius, sehingga membuatnya memiliki ide untuk membuat Antonius menggantikan Cheonius sebagai pewaris tahta. Dia pun pergi menemui Kaisar, memberitahukan sebuah ide untuk membuat pemandian air panas sebagai tempat pemulihan pasukan yang terluka dan kelelahan atas perintah Senator Antonius. Kaisar yang tidak bodoh tentu tahu bahwa sebenarnya ide itu berasal dari Lucius sendiri, tapi karena begitu percayanya Kaisar kepada Lucius, setelah perdebatan panjang dia pun mau untuk memberikan Lucius kesempatan merealisasikan idenya. Lucius beserta Mami kemudian memulai membangun pemandian yang dimaksud, tapi semua itu tidak berjalan lancar oleh hanya diberikannya budak kelelahan untuk membantu pekerjaan mereka. Hingga akhirnya sebuah rombongan berisi para lelaki tua yang menginap di penginapan keluarga Mami datang, setelah mereka juga ikut tercebur dan terseret ke zaman Romawi ini, saat mereka mencoba mencari Mami yang dikira mereka tenggelam. Mami pun bergegas meminta bantuan mereka untuk membantu proyek pembangunan pemandian air panas Lucius. Yang dengan bantuan orang-orang Jepang itu, mereka pun berhasil membangun pemandian air panas maupun tempat mandi uap untuk tentara memulihkan diri, yang kian hari makin banyak saja tentara yang datang, karena tentara itu benar-benar merasakan efek penyembuhan yang dimaksud Lucius. Membuat beberapa bulan kemudian akhirnya mereka berhasil memukul balik dan mengalahkan para prajurit barbar dari utara, hingga dengan bersukacita mereka semua merayakan kemenangannya. Yang setelah itu Lucius dan Mami pun duduk bersama, merasakan perasaan cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Yang sayangnya semua hal itu harus terputus, ketika orang-orang dari Jepang itu mulai menghilang dipaksa kembali ke masa mereka. Lucius pun menenangkan Mami untuk tetap yakin, bahwa mereka tetap akan bisa bertemu kembali nanti bagaimanapun caranya, sebelum Mami menghilang sepenuhnya. Hingga beberapa bulan pun berlalu, dengan sang kaisar akhirnya mengangkat Antonius sebagai pewaris tahtanya, dan Cheonius dipindahkan menjadi gubernur di daerah terpencil, meninggal beberapa bulan setelahnya karena penyakit. Sementara Lucius dianugerahkan penghargaan di depan seluruh rakyat Romawi atas pencapaian yang dia tunjukkan selama ini. Beberapa bulan juga berlalu di dunia Jepang modern, dengan Mami kini telah mencoba peruntungannya kembali di dunia mangaka. Akhirnya manga dia yang menceritakan kisah Lucius diterima studio editor. Sepulangnya Mami dari studio itu, di saat itulah benang takdir kembali mempertemukan mereka berdua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.